Allah bau mulutnya lebih wangi ketimbang wanginya kasturi. Maka orang puasa yang bau mulutnya itu di sisi Allah lebih mulia ketimbang wanginya apa tadi? Kasturi. Di sisi siapa? Allah. Di sisi suami atau istri tetap bau. Tapi di sisi Allah lebih wangi ketimbang apa tadi? Kasturi. 3, dihafalkan ya. Sumu tasihu. Rasul mengatakan puasalah kalian karena dengan puasa badan kalian akan sehat. Maka terapi kesehatan dalam Islam diantaranya kitanya sering puasa. Berapa tuh barusan? 3. Sekarang yang keempat. Jin bisa enggak ke badan kita? Jin bisa enggak masuk ke tubuh kita? Maka Nabi mengatakan fadayyiqu majariyahu bilju, maka persempitlah jalannya jin masuk ke badan kita dengan cara kitanya sering puasa. Berapa tuh barusan? 4. Sekarang yang keberapa? 5. Pahala umumnya Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Ada enggak amal ibadah yang pahalanya lebih dari berapa? 700 kali lipat? Ada. Dalam hadis kursi Allah katakan illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali pahala puasa itu adalah milikku dan pahala itu Allah berikan sesuai kehendaknya. Berarti pahala amal ibadah lebih dari 700 kali lipat, diantaranya adalah puasa. Berapa barusan? 5. Sekarang yang keberapa? 6. Yang ke-6, ada kata di hadis yang tadi fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Maka ada pendapat ulama, pahala amal ibadah tidak bisa diambil seiring kezoliman atau na'udzubillah kezoliman dan dosa kita. Pahala sholat bisa dikurangi, pahala sedekah bisa dikurangi, pahala umroh dan haji bisa dikurangi, diberikan kepada orang lain, kecuali hanya pahala puasa. Maka pahala puasa bentengan kita terakhir di hari kiamat. Berapa barusan? Berapa? Jangan sama-sama. Berapa tadi? Tolong bantu saya ya. Nomor 7. Manusia nanti kumpul di padang mahsyar hufatan, nyeker, auratan, maaf, telanjang, gurlan. Apa gurlan? Di sini gurlan nih. Ujung kelamin kita Pak, nanti di padang mahsyar ketutup lagi ujungnya, seperti bayi yang belum dikhitan. Bahasa Betawi tempat saya Cepete namanya kulub. Jadi di padang mahsyar nyeker, telanjang, kulub. Jangan bayangin. Nyeker apa tadi? Telanjang dan apa tadi? Wah, matahari tepat di atas kepala. Kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh apa namanya nih? Payung. La haula wala. Nah, apa? Naungan, syafaat. Apa syafaatnya Ustaz? Asyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yang suka puasa dan yang sering baca Quran, puasa dan Quran menjadi naungan Allah dari panasnya matahari padang mahsyar. Masya Allah. Berapa barusan? Benar nggak 7 itu? Sekarang berapa? Man shoma yauman ibtiqa'a wajhillah khutima lahu dakhal jannah. Hadis Imam Ahmad. Barang siapa yang sedang berpuasa, Allah takdirkan sedang puasa meninggal dunia, dijanjikan dakhal jannah, masuk ke dalam surga. Maka salah satu amalan puasa, meninggal dunianya lagi puasa, dijanjikan masuk ke dalam surga. Maka insya Allah yang meninggal lagi puasa, surga jaminannya. Ada nggak yang hari ini puasa? Nggak, jangan ragu, ada nggak? Mau nggak meninggal sekarang? Tolong jawab Pak, jangan nggak enak. Pilih mana? Meninggal sekarang syahid, tapi entar-entaran nggak jelas. Semoga meninggalnya entar-entaran juga syahid ya. Berapa barusan tuh? Bener nggak tuh 8? Sekarang yang keberapa nih? 9. Ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian mampu untuk menikah, nikahlah. Ada nggak yang di sini belum nikah? Ada. Siapa? Sena. Ya benar ya. Maka kalau umpama yang belum menikah, syahwatnya tinggi, tapi belum menikah, khawatir tidak terkendali, lepas kontrol syahwatnya, maka solusinya adalah puasa. Maka kalau umpama ada yang ditinggal wafat istrinya, berarti dia apa statusnya? Belum ketemu istri yang baru. belum ketemu dengan siapa tadi? Istri yang, karena biasa berhubungan dengan istrinya,
syahwatnya tinggi, maka solusi yang terbaik adalah Pak, jujur Pak, istri meninggal, ada wanita cantik, solehah, pengertian, baik hatinya, dan kaya, suka dengan bapak, sementara istri udah meninggal, bapak terima apa enggak? Udah terusin lagi ya. Berapa tuh barusan tuh? Hah? Saya nggak bawa catatannya nih, semoga dimudahkan hafalannya Allah. 4 dalam 1 hari. Nyambung nggak nih? Tadi berapa barusan tadi keutamaannya? 9. Sekarang nomor berapa? Nomor 10. 4. Ibadah dalam sehari. Berapa tadi? 4. Ibadah dalam apa? 1 hari. Hadisnya Sahih Muslim. Ada nggak yang hari ini puasa? Abu Bakar Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah. Ada nggak yang hari ini bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Berapa tuh? 2. Makanya lagi puasa perbanyak, bukannya senyum, duit. Jelas ya? Yang ketiga, ada nggak yang hari ini jenguk orang sakit? Abu Bakar Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah. Berapa semuanya? Ke depan sini bareng-bareng, ke tangan saya, tidak lihat handphone dan Quran dulu, tidak tulis. Dia hari itu puasa, dia hari itu sedekah, dia hari itu jenguk orang sakit. Ada nggak yang hari ini mengantar jenazah ke kubur? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Berapa? Maka Rasul mengatakan, barang siapa umatku mengerjakan 4 ibadah terkumpul dalam sehari, dia puasa, lagi puasa dia sedekah, lagi puasa dia juga jenguk orang sakit, lagi puasa dia mengantar jenazah ke kubur, Nabi mengatakan illa wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk ke dalam surga. Bapak bisa cari ucapan hadis ini, bener nggak Ustaz Hasim nyampein kayak begitu? 4 ibadah dalam 1 hari. Ulangi, yang pertama, Dek, udah nikah Dek? Enggak, udah nikah belum? Siapa namanya? Nabil. Nabil artinya cerdas. Wes, Masya Allah. Nabil artinya cerdas. Masya Allah. Ustadz punya ponakan juga belum nikah perempuan. Nabil, Sena, hari itu dia puasa, juga sedekah, juga jenguk orang, juga mengantar. Oh Pak, 4 ibadah saya aja belum dapetin. Saya pernah di Cepete dapetin cuma 3. Hari itu saya puasa, hari Kamis, hari itu saya sedekah, dan di Cepete ada kiai meninggal. Saya antar ke kuburnya, berarti saya yang nggak dapat nomor berapa? Apa tuh nomor 3 amalannya? Nah, berarti saya harus kemana? Jenguk siapa? Bapak dapetin 4 ini luar biasa. Cari hadis ini, benar nggak apa yang saya sampaikan? Berarti kalau begitu, di antara 4 ini yang paling susah nyari nomor urut yang keempat. Kuburan 4, nyari 4 ini. Makanya ada yang bilang kalau gitu nunggu di tanah kusir. Ya silakan aja kalau ada yang meninggal. Ya semoga dapat mengerjakan 4 ini. Ulangin Pak Lukman. Yang pertama, Kunat Nabil. Ya Allah, nggak jadi ponakan saya dah, ya Allah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Sedekah. Yang ketiga, yang keempat, mengantar jenazah. Berapa totalnya semuanya keutamaan puasa? 10. Sekarang yang ke berapa tadi? Yang ke 11. Ustadz, apa keutamaan orang yang berpuasa di nomor urut yang ke 11? Detoksifikasi. Sel darah kotor pada keluar. Makanya orang yang rajin puasa, sel-sel darah kotornya keluar, badannya sehat, mengencangkan kulitnya. Maka ketika kita lihat wajah orang yang suka puasa, kok ada pancaran cahaya yang memancar di mukanya. Maka inilah kelebihan orang-orang yang suka puasa. Maka ketika kita ngelihat orang yang suka puasa, Masya Allah enak sekali memandang wajahnya. Hati kita jadi teduh, hati kita jadi adem. Karena dia suka mengerjakan apa? Puasa. Insya Allah saya ngelihat wajah Bapak, badan saya siang ini jadi adem. Karena ada berapa Pak barusan? Sekarang yang keberapa? 12. Temperamen manusia tinggi, emosian,
selalu marah-marah, sukanya berburuk sangka, saya khawatir dalam dirinya ada jin. Gitu ya, maka harus diapain? Di ruqyah pakai qaf. Diapain tadi? Hati-hati ya Pak, dengar suara azan gelisah, baca Quran panas, di masjid udah nggak suka, dengerin tausiah udah serba salah duduknya, sila, blonjor, nyender, maka itu harus diapakan tuh. Makanya yang sekarang nyender di tembok diapain? Nah, jadi nggak apa nyender aja Pak, nggak apa-apa nyender ya. Apa yang terjadi Ustadz? Maka emosi manusia itu bisa diredam. Sama-sama, emosi manusia itu bisa diredam. Caranya dengan, maka orang yang berpuasa, insya Allah sini dah, temperamennya bisa dikendalikan. Maka ketika ada orang yang menyakitinya, dalam hadis dia katakanlah aku sedang puasa. Maka orang-orang Pak yang suka emosian dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan teman kantor, amalin deh puasa. Itu meredam emosi, lebih bersifat sabar. Maka puasa mendidik kita menjadi lebih sabar. Berapa barusan? Iya benar nih, berapa nih? 12. Sekarang yang keberapa? Yang ke-13. Yang ke-13 apa Ustadz? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dia, siapa namanya Pak yang pakai sweater? Hanafi, Imam Hanafi. Hari ini puasa Pak Imam Hanafi? Hari ini puasa? Syawal apa hari Senin? Udah hari keberapa nih? Imam Hanafi biasanya dia puasa habis lebaran langsung puasa. Nah, ini Imam Hanafi yang gurunya Imam Malik. Nah, kalau Imam Hanafi yang ini sekarang baru mulai puasa. Insya. Maka apa yang terjadi Ustadz? Maka kalau begitu Imam Hanafi mendekati Allah dengan ibadah sunnah. Sama-sama. Imam Hanafi mendekati Allah dengan ibadah. Dan salah satu ibadah sunnah yang kita kerjakan sekarang adalah puasa. Apa yang terjadi? Hatta uhibbahu, sehingga aku jadi sayang, jadi cinta kepadanya. Maka amalan yang membuat kita disayangi Allah adalah dekati Allah dengan ibadah sunnah. Dan salah satunya di bulan Syawal adalah apa? Puasa. Apalagi Syawal artinya peningkatan. Maka mulai saat ini yang berpuasa hari ini, yang puasa Senin atau puasa sunnah hari bulan Syawal, tanpa dia sadari, itulah cara dia untuk membuat Allah menjadi cinta, menjadi sayang. Kalau Allah udah sayang sama kita, insya Allah Allah ridho sama kita. Maka puasa sunnah membuat Allah jadi cinta kepada siapa? Kepada siapa? Kita. Berapa Pak? Yang 14 tolong tulis L, hurufnya L, U, kemudian P, setelah itu A. Lupa saya 14-nya ya. Jadi kalau begitu semangat puasa sunnah Syawal, semangat puasa sunnah hari Senin Kamis, semangat puasa sunnah Ayyamul Bid. Dan ingat saya. Berapa sekarang nih? Salah satu doa yang Allah ijabah, kitanya lagi makanya lagi puasa, apalagi nanti kita mendekati azan maghrib, kita ngapain? Berdoa. Maka doa ketika kita sedang puasa, insya Allah doa kita diijabah. Maka berapa banyak orang yang punya hajat? Apa diantaranya? Maaf nih ya Pak, bukan berarti kita pengen goalnya dengan puasa, enggak. Tapi kita wasilah. Apa tadi? Wasilah. Maka wasilah puasa, insya Allah hajatnya diijabah. Berarti berapa tadi barusan? 4? Nah yang 15 baru saya lupa. Sekarang buka Quran, suratnya kedua, ayatnya 127. Tolong berikan Pak Lukman mikrofon ke Pak Hanafi. Ke berapa tadi suratnya tadi? Kedua, 127. Suratnya kedua, ayat berapa? 100 berapa? 27 kita baca bareng-bareng. Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Yuk kita baca setelah kata Ismail, ulangi lagi sambil berusaha mencoba untuk menghafalnya dari kata Rabbana. Yuk sama-sama. Rabbana taqabbal minna. Ulangi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ulangi lagi. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Pandang ke depan. Ke depan semua pandangannya. Yuk sama-sama bareng-bareng. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sama-sama. Innaka antas. Nah, biasanya ditambah lagi watub alaina innaka antat tawwabur. Lihat ayat 128-nya. Lihat ayat 128-nya. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Barulah watub alaina. Ulangi. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dari awal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ke depan dulu pandangannya yuk sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pak Hanafi tolong terjemahkan, angkat suaranya, mikrofonnya tempelkan. Baca bismillah dulu, angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Mikrofon tempelkan sedikit ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Tambahin Nabi pondasi. deh, jangan Ibrahim aja, Nabi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail. Sekarang saya tanya, Nabi Ibrahim meninggikan apa tadi? Pondasi Baitullah. Makanya ketika kita lagi tawaf, ke depan dulu pandangannya. Ketika kita tawaf di depan pintu, sedikit depan pintu Ka'bah, itu ada telapak apa itu? Kakinya Nabi Ibrahim yang ada di atas batu. Benar nggak? Itu yang makom Ibrahim. Maka ada riwayat itu batunya bisa apa? Bisa apa? Tinggi. Makanya makom Ibrahim itu bukannya kuburannya, tapi tempatnya Nabi Ibrahim meninggikan apa itu? Ka'bah. Maka semoga bisa umroh dan haji ya. Maka ada di situ depan Ka'bah makom Ibrahim. Disitulah telapak kaki Ibrahim membekas di batu itu. Itulah maksudnya adalah tempatnya Nabi Ibrahim meninggikan apa namanya? Nah, Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah ini ditemani oleh putranya yang bernama, jangan ragu, siapa? Nabi Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim dari jalur pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar radhiyallahu anha. Kita nyebutnya Siti Hajar. Sedangkan pernikahan Nabi Ibrahim dengan istri yang pertama namanya Sarah, lahirlah sosok Nabi yang bernama Ishak. Dari Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf dengan Nabi Ibrahim seperti Cici. Ya Allah mudahkan cicit. Apa tadi Maka Nabi Yusuf punya bapak namanya jangan Yakub aja dong, Nabi Yusuf punya bapak namanya Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak punya bapak namanya. Makanya Nabi Yusuf disebut 4 kali Karim. Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Nabi Yusuf mulia, bapaknya pun mulia, bapaknya pun lagi mulia, bapaknya pun lagi mulia. Makanya disebut Al-Karim. Maka Nabi Ibrahim nikah dengan yang pertama melahirkan sosok Nabi namanya, ya Allah mudahin ya Allah, Nabi
Ishak. Sedangkan nikah yang kedua lahir Nabi namanya Nabi Ismail. Ibrahim, dia tulisannya apa? Ibrahim, tulisannya Ibrahim, tapi kalau di Indonesianya Ibrahim. Bener nggak? Saroh, tulisannya Sarah. Ibrahim, Ibrahim, tapi di Cepete bilangnya bukan Ibrahim, Bram. Bram, Boim. Silakan Pak Hanafi, ulangi dari awal, silakan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail seraya berdoa. Siapa yang berdoa? Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail. maka kenapa berdua? Karena tulisannya Robbana. Kalau sendiri Robbi. Karena berdua rame-rame buat kita nyebutnya apa? Robbana. Silakan. Robbana. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Apa amalannya? Meninggikan Meninggikan pondasi Baitullah. Sekarang gini, kalau begitu barusan doa yang kita baca tanpa kita ketahui sebenarnya doa bersumber dari doa Nabi Ibrahim dan Nabi siapa tadi? Sekarang saya tanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail termasuk dijanjikan surga apa tidak? Enggak, jangan ragu dong. Termasuk dijanjikan surga enggak? Tapi masih berdoa biar amalnya diterima. Lah Nabi Muhammad aja berdoa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Maka Nabi Muhammad aja masih berdoa, masa kita Ramadan berlalu udah di hari yang ke-8 kita nggak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan terlalu pede, itikaf kita diterima, Quran kita diterima, sedekah kita diterima, puasa Quran kita, tarawih diterima. Mulai saat ini banyak doa. Ramadan udah berlalu, yang penting ibadahnya diterima. Coba lihat doanya, tolong lihat doanya. Rabbana, setelah Rabbana apa? Setelah Rabbana apa? Takob. Makanya sekarang kalau kita berpapasan sama saudara kita, dia dan kita mengatakan, ya Allah mudahin ya Allah, dia dan kita mengatakan takob balullahu minna kullu amin wa antum. Berarti kalau begitu apabila ada taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya wa iyyakum atau amin. Karena dia mendoakan kita biar kita semuanya amalnya diterima. Nyambung apa enggak ini? Berarti kalau umpama ada yang ketemu sama kita nih, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair, jawabannya wa iyyakum atau amin. Amin itu apa? Allahumma stajib, semoga diijabah. Karena berharap kita semuanya diterima amal ibadahnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Astagfirullahaladzim. Rabbana Nabi ya. Rabbana atina Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Rabbana taqabbal minna innaka wa tub alaina innaka. Jadi kalau begitu mulai saat ini kalau ketemu taqabbalallahu minna wa min, semoga dengan harapan kita semuanya amal ibadahnya diterima. Maka yang penting ibadah diterima. Kalau ibadah kita sudah diterima, insya Allah tandanya Allah sudah ridho sama diri kita semuanya. Ya semangat ya, doa ini diapalin ya. Setelah sholat, Rabbana taqabbal minna, ya Allah semoga terima. Habis pengajian, Rabbana taqabbal minna. Habis puasa sunnah, Rabbana taqabbal. Yang penting Pak, Bu semua, kita ini semuanya diterima sama Allah. Kalau Allah udah terima sama kita, Allah ridho sama kita. Dan insya Allah itulah di endingnya. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kenapa ampunan? Karena ampunan diawali dengan ridho. Ridho diawali dengan diterima. Sini bareng-bareng. Diterima, ridho dan ampunan. Jadi ibadah nggak peduli diterima sama orang, yang penting diterima sama Allah. Ulangi, ibadah nggak peduli diterima sama, tapi yang penting diterima sama siapa? Apa syaratnya ibadah diterima Ustadz? Apa amalan yang membuat ibadah kita diterima Ustadz? Syaratnya ada, ibadah yang diterima, tapi time is over. Cukup? Enggak bareng-bareng, cukup enggak?
insya Allah pertemuan yang akan datang. Ya, semangat puasa sunnahnya, jangan lupa baca Qur'annya. Ya, jangan lupa sedekahnya tambah lagi. Dan kedepannya semoga Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang semangat ibadah, bilang ya insya bareng-bareng semangat puasa sunnah. Insyaallah. Semangat membaca Quran. Insyaallah. Ya Allah, semoga ibadah selama ini Allah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Semoga Bapak sehat, semoga tambah rezekinya, semoga diterima amal ibadahnya ya Pak. Semoga berkah rezeki ya Allah, semoga sehat selalu Bapak, semoga berangkat